adik semuanya. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Koko Sen dan Cici Isan di sekolah Minggu online. Nah adik-adik, Koko mau tanya nih, kabarnya adik-adik di rumah bagaimana ya? Semoga kabar adik-adik di rumah sehat dan Luar biasa. Nah adik-adik, kita akan memuji Tuhan, akan memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Kita akan menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Yuk adik-adik bangkit berdiri, ikuti gerakan Koko dan Cici ya. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Memuji Tuhan lagi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, ikuti Koko berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, kami akan melaksanakan ibadah sekolah minggu kami. Berkati kami ya Tuhan. Amin. Nah, kita akan tetap semangat memuji Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri. Kita katakan bangkit serukan nama Yesus. Ikuti gerakan Cici dan Koko ya. Amin.
Yuk adik-adik, kita pasti akan tetap semangat memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian dengan dia panggil nama saya. Ikuti gerakan pukul dan puji ya. Kita bangkit berdiri, kita semangat menyanyikan lagu ini. Kita tetap berdiri dan kita sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan nyanyikan lagu Firman Tuhan di Hatiku. Kita nyanyikan dengan gerakan juga. Ikuti gerakan Cici dan Koko ya. Tuhan ini dapat adik-adik dengar dengan baik, duduk baik-baik, dan kiranya adik-adik bisa mengerti. Sampai jumpa. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Lause Erma. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat walaupun sekolah minggu kita online. Sekarang kita mau mendengarkan cerita Alkitab ya. Siapa yang sudah siap mendengar cerita Alkitab? Saya. Lause harap semuanya udah siap ya. Nah, sebelum mendengar cerita Alkitab, kita akan berdoa dulu. Yuk, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, ikut Lause berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur masih bisa mengikuti sekolah minggu online. Saat ini kami mau mendengar cerita Alkitab. Mohon Tuhan membantu kami agar kami mengerti. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik pernah dengar Superman?
Pasti semuanya pernah dengar ya Superman ya. Superman itu seseorang yang super sekali. Dia sangat kuat. Dia bisa mengangkat barang-barang berat. Ada barang berat apa di rumah? Seperti kulkas ya. Dia bisa mengangkat kulkas. Dengan enteng dia mengangkat kulkas. Lalu dia juga bisa ini ya, melawan orang jahat yang banyak sekali. Dia bisa menang itu Superman. Lalu Superman itu juga bisa terbang. Tahu nggak, di cerita Alkitab juga ada loh seseorang yang sangat kuat, tapi dia nggak bisa terbang sih ya. Soalnya Superman itu kan ceritanya nggak beneran ya. Kalau di cerita Alkitab nih beneran dia memang nggak bisa terbang, tapi dia sangat kuat. Dia bisa membunuh singa. Wah, singa itu kan kuat sekali ya. Biasanya singa yang membunuh manusia, tapi dia yang bunuh singanya. Oh, kuat sekali dia. Lalu dia juga bisa mengangkat pintu yang sangat besar dan sangat berat seperti Superman ya. Lalu dia juga bisa mengalahkan orang yang banyak, ada 1000 orang bisa dia kalahkan sendiri. Wah, siapakah dia? Namanya adalah Simpson. Iya benar, namanya siapa? Simpson ya. Simpson ini satu-satunya ya, yang orang yang paling kuat yang ada di dalam cerita Alkitab. Siapakah Simpson ini? Nah, Lause ulang cerita yang beberapa minggu lalu ya. Kalau kalian masih ingat, setelah zaman Yosua, siapakah pemimpin-pemimpin bangsa Israel? Nah, itu ada banyak ya, ada banyak pemimpin-pemimpin bangsa Israel setelah zaman Yosua. Mereka itu semuanya disebut hakim ya. Salah satunya udah pernah kita dengar ceritanya kemarin, ada yang namanya Deborah, ada yang namanya Gideon ya. Nah, yang sekarang ini kita dengar ceritanya yang namanya Simpson ya. Jadi Simpson itu juga adalah salah satu hakim ya yang memerintah bangsa Israel setelah zamannya Yosua. Itu ya. Nah, sama seperti Superman itu walaupun sangat kuat, dia ada kelemahannya ya. Ada yang tahu nggak apa kelemahan dari Superman? Superman itu walaupun dia sangat kuat, ternyata kalau ada benda kristal hijau, saya agak lupa sih namanya, kalau nggak salah namanya kripto ya. Ada kristal kripto. Nah, kalau ada kristal kripto dekat-dekat Superman itu jadi lemah. Dia tidak kuat lagi, nggak bisa ngangkat yang berat-berat lagi, nggak bisa lagi melawan musuh-musuhnya. Nah, sama seperti Superman yang ada kelemahannya, Simpson juga ada kelemahannya loh. Wah, apa ya kelemahan Simpson ini ya? Dia itu sangat kuat. Terus apa yang membuat dia akhirnya jadi tidak kuat lagi? Adik-adik ingin tahu ceritanya? Kita nonton videonya ya. Selamat menyaksikan. Ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simpson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Simpson pergi ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simpson dengan mengaum. Pada waktu itu, berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya tanpa apa-apa di tangannya. Pada suatu kali, ketika Simpson pergi ke Gaza, ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, maka mereka mengepung tempat itu
dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Pada waktu tengah malam, bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya. Diletakkannya di atas kedua bahunya. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Lalu berkatalah Delila kepada Simson, Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah. dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson! tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu. Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah. Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya. Sampai sekarang, engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Kalau engkau menenun ke-7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah. Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin. Berkatalah perempuan itu kepadanya, Bagaimana mungkin kau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ke-7 rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sesudah itu, berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria. Simson dipanggil dari penjara. Dan ketika orang banyak melihat Simson, Simson, musuh kita! kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, Lepaskan aku, dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini.
supaya aku dapat bersandar padanya. Berserulah Simson kepada Tuhan. Katanya, Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah. kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas Sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Adik-adik, sudah nonton videonya? Gimana? Bisa nebak sekarang apa yang menjadi kelemahan Simson? Ya, ternyata Simson itu tidak pernah potong rambut loh. Dari sejak dia lahir sampai dia besar, rambutnya itu panjang. Ternyata itu rahasianya. Rahasia kenapa Simson tetap kuat. Apa sih rahasia itu, Lause? Nah, rahasia itu adalah suatu informasi, ya, suatu info, ya, suatu info, suatu berita yang kita dengar yang kalau dibilang rahasia berarti nggak boleh kasih tahu siapa-siapa, ya. Ingat ya, kalau dibilang ini kasih tahu kamu nggak boleh kasih tahu siapa-siapa ya, ini rahasia. Jadi ini adalah sebuah rahasia yang seharusnya tidak boleh kasih tahu siapa-siapa. Simson seharusnya tidak boleh kasih tahu siapa-siapa kalau rambutnya itu nggak boleh dipotong. Nah, apa yang terjadi ketika dia memberitahukan bahwa rambutnya itu adalah sumber kekuatannya, kalau dipotong dia jadi tidak kuat. Apa yang terjadi? Ketika dipotong dia menjadi lemah, tidak kuat lagi. Nah, adik-adik, kita harus bisa menjaga rahasia ya, supaya tidak menimbulkan masalah seperti Simson. Karena dia tidak bisa menjaga rahasianya, jadinya masalah deh. Dia akhirnya ditangkap oleh bangsa Filistin. Nah, kenapa akhirnya Simson menceritakan rahasianya? Karena istrinya terus-menerus membujuknya untuk membuka rahasianya. Karena istrinya ini juga bukan dari bangsa Israel, tapi dari bangsa Filistin. Sebenarnya dari awal juga orang tua Simson sudah tidak setuju nih. Simson menikah dengan istrinya. Istrinya namanya Delilah, ya. Si Delilah ini karena dia bangsa Filistin, bangsa Israel itu saling bermusuhan. Nah, orang-orang Filistin meminta Delilah agar membujuk Simson agar memberitahu rahasianya. Akhirnya berhasil. Jadi adik-adik, pelajaran kita hari ini ya, kita harus bisa menjaga rahasia, oke? Dan meminta pertolongan Tuhan agar kita tetap bisa menjaga rahasia. Kita akan membaca ayat Alkitab hari ini di Amsal pasal 11 ayat 13. Kita baca bersama-sama ya. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Sekali lagi ya. Amsal pasal 11 ayat 13. Amsal pasal 11 ayat 13. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Iya, demikian ayat Alkitab kita hari ini. Jadi kita harus setia menjaga rahasia yang diberikan kepada kita supaya kita bisa menutupi perkara, supaya tidak terjadi masalah. Kita akan berdoa untuk menutup cerita Alkitab kita. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa, ikuti Lause ya. Bapa di surga, kami sudah mendengar cerita tentang Simson. Kami belajar untuk menjaga rahasia, agar tidak menimbulkan
tidak menimbulkan masalah. masalah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa Dedek. Nah adik-adik, udah dengan cerita dari Laos Erma kan? Nah kira-kira siapa ya tokoh yang diceritakan Laos Erma? Tokoh yang diceritakan Laos Erma itu adalah Simpson. Simpson itu adalah orang yang kuat. Nah, semoga cerita dari Laos Erma bisa adik-adik mengerti dengan baik dan menjadi berkat bagi adik-adik. Sebentar lagi kita akan berpisah dan mengakhiri sekolah minggu online kita. Namun sebelum itu kita tetap angkat pujian Mata Tuhan Melihat. Kita bangkit berdiri yuk. Silakan kumpulkan gigi ya. Mata Tuhan Melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita akan mengakhiri dengan doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, ikuti Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih. Terima kasih. Kami sudah Kami sudah memuji Tuhan memuji Tuhan dan mendengarkan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. cerita firman Tuhan. Semoga Semoga setiap pujian kami setiap ujian kami dan setiap cerita yang kami dengar dan setiap cerita yang kami dengar menjadi berkat bagi kami. menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan dan nama Tuhan Yesus. dan nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sekian untuk sekolah minggu online hari ini. Sampai jumpa di sekolah minggu online minggu depan. Dadah.